Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari kedua, hari Selasa ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kembali kita mengawali hari kedua ini dengan bersedia untuk menerima firman Tuhan. Kita buka dengan doa, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiamu selalu nyata atas kami. Kami masih ada di hari kedua ini. Itu adalah anugerah berkat darimu untuk kami sekalian. Kami yang hendak beraktivitas di hari ini, ya Allah, membuka kehidupan baru di hari ini dengan bersedia untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah di pagi ini akan menjadi penyemangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan hari ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa tanggal 16 Juni ini dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 1 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaan? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hamba ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hamba ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hamba ini menetap di tanah Gosen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dalam Sabda Bina Umat tertulis demikian, kasih karunia Allah terus berlanjut. Bapak Ibu Saudaraku, dalam renungan kita kemarin di hari Senin pagi telah ditegaskan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Ketika Dia katakan A, maka itu akan terjadi seperti yang Dia katakan. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah, saudaraku, waktu di dalam Tuhan menyatakan janjinya, waktu di dalam Tuhan merealisasikan janjinya, tentu itu bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Artinya, saudaraku, kalau kemudian hari ini Allah belum menepati janjinya kepada kita, itu berarti Allah masih memahami atau mengetahui kita mampu untuk fight hari ini walaupun tanpa janji tersebut. Kenapa, saudaraku? Seperti yang saya katakan kemarin dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, tegas dikatakan di sana, Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Artinya, mari kita meleburkan diri dalam janji Tuhan, kita mengikuti
alur Tuhan, cara Tuhan bekerja. Jangan kita paksakan Tuhan, supaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita menurut yang Dia inginkan. Dan perlu kita pahami saudaraku, apapun yang Tuhan lakukan atas kita, itu tidak ada yang salah. Kenapa demikian? Sebab Allah sudah berfirman, Allah tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Supaya kita tahu saudara, bagaimana terus kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan tidak berhenti untuk bersemangat atau menyemangati diri melakukan tugas-tugas kita. Istilah yang biasa dipakai oleh umat Kristen dengan sebutan orang yang lamoran, berdoa sambil bekerja. Artinya di dalam doa, bagi orang yang bekerja, tentu di sana dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mengecewakan dia. Kasih Allah itu akan terus dinamis, berlanjut, tidak statis, tidak mati, tidak berhenti. Mari kita garis bawahi pengertian ini saudaraku. Dan itu yang dituliskan di dalam tema khotbah kita hari ini. Dikatakan di sana kasih karunia Allah terus berlanjut. Dan tentu ini bercerita tentang janji Allah kepada Yakub dan keluarganya. Dikatakan kembali, dari awal mereka berangkat, mereka sudah dijemput oleh kereta Firaun. Dan sesampainya di Mesir dan berada di kerajaan Firaun, di sana diceritakan dalam bacaan kita pagi ini, mereka diterima dengan begitu baik oleh Firaun. Dan di sana Firaun tidak memaksakan keinginan Firaun untuk menekan keluarga Yusuf, Yakub dan anak-anaknya yang telah menjadi warga asing di kerajaannya. Tidak, tapi dia berikan sesuai apa yang menjadi kemampuan mereka. Tidak dipaksakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Makanya ditanya di sana, apa pekerjaanmu? Dan mereka berkata, pekerjaan kami adalah menggembalakan domba, ternak. Maka di sini Firaun berkata kepada Yusuf, berikan pekerjaan sesuai dengan apa yang bisa dikerjakan oleh saudara-saudaramu. Artinya saudaraku, betul-betul Yakub dan anak-anaknya serta cucu-cucunya tidak mengalami tekanan, sesuai dengan janji Allah. Dan kenapa ini berlaku kepada Yakub? Karena Yakub percaya kepada Allah ini. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dia percaya betul kepada Allah, karena dia tahu Allah itu adalah sosok yang maha baik. Saya pikir saudaraku, ini baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita sejak sekarang ini tidak selalu hanya bisa mengintervensi Allah, mengklaim Allah, menvonis Allah, tidak berpihak kepada kita, tidak mendukung kita, tidak memberikan penolong kepada kita. Berapa banyak kali saudaraku kita kehilangan semangat spiritual hanya karena kita merasa kita mengalami kemalangan dan seterusnya. Firman Tuhan pagi hari ini kembali membangun energi positif dan imani dalam diri kita untuk fokus betul-betul percaya kepada Allah. Karena janji Allah itu terus berlanjut. Tema khotbah kita katakan demikian, kasih karunia Allah terus berlanjut. Persoalannya, kita mau gak mengikuti perjalanan Allah ini sampai tiba di waktu yang Tuhan tentukan untuk kita mengalami kemenangan. Ini saudaraku yang perlu kita pahami, supaya betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6 bacaan kita di pagi ini. Katakan di sana begini,
Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Bila mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Luar biasa, saudaraku. Mereka dituntut ke tempat yang terbaik di negeri Mesir, seperti yang mereka pilih di tanah Goshen. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Firaun menjadi pengawas terhadap para gembala ternak domba di kerajaan Firaun. Bukankah ini sebuah kesempatan hidup yang menunjukkan adanya kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan? Jadi saudara, jelas yang menerima kasih Tuhan ini bukan dengan cuma-cuma. Artinya karena Yakub sendiri menyadari bagaimana dia menghadirkan dirinya sebagai hamba atas Tuhan, bagaimana dia meletakkan kepercayaannya sebagai umat kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari imannya. Dia berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, dan Tuhan pun tidak mengingkari janjinya. Dia berikan itu karena yang merespon kebaikan Tuhan. Saya pikir ini baik saudara untuk kita renungkan, supaya mulai saat ini kita belajar untuk betul-betul percaya kalau Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu berkuasa, Tuhan kita itu yang menentukan semua yang ada di dunia ini. Sehingga betul-betul kita percayakan hidup kita hanya kepada Dia. Dialah sumber bahagia kita, Dialah sumber keberhasilan kita, Dialah sumber keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Sekali lagi saudara, percayakan hidup kita kepada Allah, maka Allah pun akan terus lanjut mengasihi kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Lewat firman kami diajarkan untuk mengerti kalau Engkau itu Allah yang baik. Sehingga dengan pengertian ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengandalkan Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus, agar sungguh-sungguh kami mau menjalani hidup ini hanya tetap dalam kekuatan iman kepada Kristus Yesus, agar hidup kami terus mempermuliakan Engkau, baik di waktu susah, senang, untuk malam, sakit, sehat. Kami tetap menyembah Engkau, karena kami tahu dalam Engkau kami akan diberikan kelegapan dan kehidupan yang sempurna. Tuntun kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan iman, kepintaran, kecerdasan untuk dapat menolong kami dalam mengelola hidup hari ini seperti yang Engkau inginkan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.